أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Pembahasan kita selanjutnya adalah tentang al-aqidatu fillahi ta'ala 'inda tarfain, yaitu akidah tentang Allah Subhanahu wa taala menurut dua kelompok, yaitu Syiah dan Sunnah. Wa ahammu ma yudhkaru fi hadzal mawdu', dan yang paling pentingnya apa yang ingin disebutkan dalam tema ini adalah ya ru'yatullahi ta'ala, yaitu tentang melihat Allah Subhanahu wa taala. Apakah menurut dua kelompok tersebut Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat ataukah tidak? Nah, menurut Syekh atau menurut Dr. Tijani, bahwa melihat Allah Subhanahu wa taala itu diyakini oleh kelompok Ahlussunnah wal Jamaah, itu melihat dengan mata telanjang, yaitu sebagaimana dalam teksnya mengatakan faqad athbataha Ahlussunnati wal Jamaah. Dan hal itu telah ditetapkan, yaitu melihat Allah Ta'ala sudah ditetapkan oleh kelompok Ahlussunnah wal Jamaah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bisa dilihat. Likullil mu'minin, bagi setiap kaum mukminin fil akhirah, di akhirat nanti. Wa indama naqra, dan ketika kita membaca sihahas sunnati wal jamaah, yaitu kitab-kitab sahih Ahlussunnah wal Jamaah, kal Bukhari wa Muslim mathalan, seperti kitab sahih Bukhari dan sahih Muslim contohnya, najidu riwayatin, kita dapati beberapa riwayat atau banyak riwayat tuakidu ar-ru'yata hakikatan. Jadi yaitu menekankan bahwa benar-benar Allah Subhanahu wa taala itu bisa dilihat dengan secara hakiki. Jadi Allah taala dilihat dengan real, bahwa Allah taala seperti manusia, la majazan, tidak bersifat majazi atau kiasan. Hal ini bisa kita lihat dalam kitab Sahih Bukhari. Di sini footnote-nya nomor 1. Kita lihat dalam Sahihul Bukhari, dalam kitab Sahih Bukhari juz 2 halaman 47 dan juga juz 5 halaman 179, dan Sahih Bukhari juz 6 halaman 33, yang menyatakan bahwa Allah Ta'ala bisa dilihat secara real oleh seluruh kaum mukminin. Bahkan najidu fiha, kita dapati di dalam kitab-kitab sahih tersebut, tashbihan lillahi subhanahu, itu penyerupaan terhadap perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu seperti perbuatan makhluknya, yaitu wa annahu yadhaku, bahwasanya Allah taala itu bisa tertawa, atau Allah Subhanahu wa taala itu tertawa. Nah, itu kita bisa lihat dari mana? Dalam kitab Sahihul Bukhari. Di sini fotonya mengatakan, yaitu kitab Sahihul Bukhari juz 4 halaman 226, Sahih Bukhari juz 5 halaman 47 sampai 48, dan juga dalam kitab Sahih Muslim juz 1 halaman 114 sampai 122. Wa ya'ti wa yamshi, Allah Ta'ala juga datang, kemudian berjalan, wa yanzilu ila sama'i dunya, Allah Ta'ala turun ke langit dunia. Apakah ini hanya klaim atau tuduhan semata? Tidak. Hal ini bisa kita lihat dalam footnote-nya nomor 3, yang mana itu tertera, tercatat dalam kitab Sahihul Bukhari juz 8 halaman 197. Bahkan lagi
wa yakshifu an saqihi allati biha alamatun yu'rafu biha. Bahkan Allah Ta'ala kata dalam kitab-kitab mereka, Allah Ta'ala menyingkap betisnya sehingga dikenal sehingga eh, terlihat bahwa ia mempunyai tanda pengenal bahwa itu adalah Allah Ta'ala. Nah, ini dalam kitab nomor 4, yaitu dalam kitab Sahihul Bukhari juz 8 halaman 182. Juga mengatakan wa yadha'u rijluhu fi jahannam, dan riwayatnya juga ada yang mengatakan bahwa Allah Ta'ala akan menginjakkan kakinya di neraka, fatam tali'u wa taqulu qad qad. Jadi Allah Ta'ala meletakkan kakinya di neraka, lalu kemudian neraka itu menjadi penuh, sehingga Allah Ta'ala sambil berkata qad qad, katanya. Ila ghairi dzalika, dan banyak lagi yang lainnya, riwayat-riwayat yang terdapat dalam kitab-kitab sunnah yang menyatakan demikian, minal asyai wal awsaf, dari hal-hal yang tidak pantas, sifat-sifat yang tidak pantas yang disematkan kepada Allah Subhanahu wa taala, allati yatanazzahu Allahu ajalla wa ala an amsalihha, yang mana Allah Ta'ala maha suci, Allah Ta'ala dari itu semua, dan maha agung Allah Subhanahu wa taala dari permisalan-permisalan semacam itu. Hal ini bisa kita lihat bahwa memang itu terdapat dalam riwayat itu terdapat dalam kitab Sahih Bukhari juz 8 halaman 187, dan juga pada halaman 202 yang menetapkan wa yuthbitu annallaha yadun wa asobi, yang menetapkan bahwasanya Allah Ta'ala memiliki tangan dan juga jari jemari. Lalu kata beliau melanjutkan, wa adhkuru annani marartu bi madinati lamu fi Kenya bi syarqi Afriqiya, dan saya teringat, kata beliau, bahwasanya aku pernah mampir singgah di sebuah kota yang bernama Lamu di Kenya, Timur Afrika. Beliau mengatakan, wa wajadtu imaman minal wahabiyah. Beliau mendapatkan ada seorang imam jamaah dari kelompok Wahabi, yuhadirul musallin dakhilal masjid, yang sedang menyampaikan ceramahnya di depan jamaah sholat di dalam masjid, wa yaqulu lahum, dan dia mengatakan kepada jamaahnya, bi anna lillahi yadaini wa rijlaini wa ainaini wa wajhan. Orang Wahabi ini mengatakan bahwa Allah Ta'ala memiliki dua tangan, dua kaki, dua mata, dan wajah. Walamma istankartu alaihi dhalik, dan ketika aku ingin mencoba mengkritik ia dan juga mencoba untuk membantahnya, qama yastadilu bi ayatin minal Qur'ani. Orang ini, Wahabi ini, ia berdiri memberikan dalil dengan menyebutkan beberapa ayat dari Al-Qur'anul Karim, qailan, dan ia menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah ghullat ala ghullat aidihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsuthatan, yang artinya bahwa orang-orang Yahudi berkata, tangan Allah terbelenggu. Yang terbelenggu sebenarnya tangan mereka lah yang terbelenggu, sebenarnya tangan mereka lah yang dibelenggu, dan mereka lah yang dilaknat, mereka dilaknat
disebabkan apa yang telah mereka katakan itu. Tidak demikian, tetapi kedua tangan Allah mabsutotan terbuka. Dalam surat Al-Maidah ayat 64. Jadi orang Wahabi ini memberikan satu ayat yang menunjukkan bahwa Allah Ta'ala seakan-akan memiliki tangan. Dan mereka yakini tangan seperti tangan manusia. Waqala A'dhan, dan juga ia menyampaikan firman Allah Ta'ala, wasna'il fulka bi'ayunina. Itu firman Allah Ta'ala yang artinya, dan buatlah bahtera dengan mata-mata kami. Itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami. Jadi ya artikan dengan mata-mata kami bima huwa mata. Dalam ayat atau surat Hud ayat 37. Juga ia menyampaikan ayat kullun man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dan seterusnya. Yang artinya semua yang ada di bumi, semua yang ada di bumi itu akan binasa dan tetap atau kekal wajah Tuhanmu. Wa yabqa wajhu rabbika, dan kekal wajah Tuhan. Dalam surat Ar-Rahman ayat 27. Jadi ini beberapa ayat yang disampaikan oleh Wahabi tersebut. Lalu Dr. Deni mengatakan menjawab, qultu ya akhi, kullu hadhil ayat allati adlaita biha wa ghairaha innama hiya majazun wa laysat haqiqah, katanya. Dr. Deni mengatakan, wahai saudaraku, semua ayat-ayat yang kau sampaikan itu, ayat-ayat yang kau jadikan dalil itu, semua itu ayat-ayat itu adalah ayat yang bersifat majaz, kiasan, bukan bukan yang bersifat real atau hakikat bahwa Allah Ta'ala punya wajah, punya tangan, punya mata. Tidak demikian artinya. Lalu Wahabi itu menjawab, ajaba qailan. Ia menjawab, kullul Qur'an haqiqatun wa laysa fihi majazan. Kata Wahabi ini bahwa semua yang ada di Al-Quran itu semuanya hakikat, real. Tidak ada yang majazi, tidak ada yang bersifat kiasan. Qultu, aku jawab, Dr. Dian mengatakan, idzan ma huwa tafsirukum lil ayati allati taqul. Dr. Dian menyampaikan satu ayat, kalau begitu apa tafsiran kalian terhadap satu ayat yang berbunyi wa man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma. Dalam surat Al-Isra ayat 72, yang artinya adalah bahwa barang siapa yang buta di dunia ini, niscaya di akhirat nanti ia akan lebih buta pula, lebih buta lagi. Lalu fahal tahmiluna hadhil ayat alal makna hakiki. Nah, apakah kalian mengartikan, menafsirkan ayat ini itu dengan makna yang hakiki, hakikatnya bahwa orang buta tersebut memang betul akan buta juga di akhirat nanti. Fakullu a'ma fiha fi dunya yakunu a'ma fil akhirah, bahwa semua orang yang buta di dunia itu mereka akan lebih buta di akhirat nanti. Ajaba syekhu, syekh itu, Syekh Wahabi itu menjawab, nahnu natakallam an yadillah wa ainillah wa wajhillah. Kita sedang membicarakan tangan Allah, mata Allah, dan wajah Allah. Wala dakhla lana fil umyan. Dia mengatakan bahwa tidak ada hubungannya, kata dia. Dia tidak ada hubungannya dengan orang-orang buta. Jadi ia mengelak, Syekh ini mengelak bahwa kita ini sedang berbicara tentang tangan Allah, mata Allah, dan wajah Allah. Tidak sedang berbicara tentang orang-orang buta. Kultu, lalu Dr. Deni berkata, ini pengalaman beliau ketemu dengan orang Wahabi, berdialog dengan Wahabi. Beliau mengatakan,
Da'na minal umyan fama huwa tafsirukum fil ayatil lati dzakarta. Oke, beliau mengalah, beliau mengatakan, baiklah, kita tinggalkan pembicaraan kita tentang orang-orang buta itu. Nah, sekarang apa tafsir kalian terhadap satu ayat yang telah engkau sebutkan tadi, yaitu ayat yang berbunyi, Kullun man 'alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika, bahwa semua yang ada di bumi akan binasa dan kekal wajah Tuhanmu. Apa tafsir dari ayat tersebut? Iltafata ilal hadirin wa qala lahum. Syekh Wahabi ini, ia menoleh kepada para hadirin dan berkata kepada mereka, Hal fikum man lam yafham hadhil ayat? Wahabi ini mengatakan, apakah ada di antara kalian yang tidak paham terhadap ayat ini? Innaha wadhihatun jaliyatun kaqaulihi subhanahu. Dia mengatakan bahwasanya ayat ini jelas, gamblang sebagaimana firman Allah Ta'ala yang berbunyi, Kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu akan binasa kecuali wajahnya. Ayat surat Al-Qasas ayat 88. Qultu, aku menjawab, jadi Dokter Tijani berkata kepada Wahabi ini, anta zitta atina ballatan. Kata Dokter Tijani mengatakan, engkau telah menambahkan eh, lebih keruh lagi permasalahan yang ada. Jadi suasana, engkau telah menambahkan suasana menjadi lebih keruh lagi. Ya akhi, nahnu innama ikhtalafna fil Qur'an. Wahai saudaraku, sesungguhnya kita itu berbeda mengenai tafsirannya Al-Quran. Saya ulangi, Dr. Tijani mengatakan, Ya akhi, nahnu innama ikhtalafna fil Quran. Wahai saudaraku, sesungguhnya kita ini hanya berbeda pendapat di dalam tafsiran Al-Quran saja. Tapi engkau mengklaim idda'aita anta bi anal Qur'ana laisa fihi majaz. Engkau mengklaim bahwasanya Al-Qur'an itu di dalamnya tidak ada yang bersifat majaz, wa kulluhu haqiqah, dan semuanya hakikat menurut Anda. Wa da'aitu ana bi anna fil Qur'an majazan, dan sedangkan aku itu mengklaim menyatakan bahwa di dalam Al-Qur'an itu terdapat juga yang bersifat majas atau kiasan, wabil khususi al ayat allati fiha tajzimun lillahi ta'ala atau tashbih, dan khususnya ayat-ayat yang di dalamnya berbicara tentang tajzim, penjazatan, penyerupaan terhadap wujud Allah Subhanahu wa taala, atau penyerupaan dengannya, itu adalah bersifat majas. Itu menurut Dr. Tijani. Wa idza asrarta ala ra'yika, dan jika engkau terus-menerus mempertahankan pendapatmu tersebut, fayulzimuka antaqul lalu kemudian engkau melazimkan dengan mengatakan bi anna kulla syai'in halikun, bahwa segala sesuatu akan hancur, laula wajhuhu, kalau bukan karena wajahnya, ma'nahu yadahu wa rijlahu wa kullu jismihi yafna. Jadi kalau Anda mempertahankan eh, bahwa semua itu bersifat hakikat, maka Anda akan bertentangan dengan ucapan Anda. Anda mengatakan bahwa ayat yang mengatakan bi anna kulla syai'in halikun illa wajha, semua akan hancur kecuali hanya wajah Allah Ta'ala, maka Anda pun harus konsisten dengan pernyataan Anda bahwa oke, yang tidak hancur hanya kecuali Allah Ta'ala, wajahnya Allah Ta'ala saja. Tapi dengan tangannya, kakinya, dan semua jisim pasti akan hancur kalau begitu. Kalau Anda mengartikan ayat
itu hakikat bukan majaz. Nah, itu dengan hakiki bukan majazi. Jadi gitu ya. Wa kullu jismihi yafna wa yuhlik. Semua jisimnya Allah Ta'ala akan hancur. Kecuali wajahnya. Jadi tangannya hancur. Kakinya hancur. Wala yabqa minhu illal wajah. Tidak ada yang tersisa kecuali wajahnya Allah Ta'ala saja kalau begitu. Itu kalau Anda artikan adalah yang bersifat hakiki. Itu adalah konsekuensinya. Ta'ala Allahu an dzalik 'uluwan kabira. Maha suci Allah Ta'ala, maha tinggi Allah SWT dari apa yang engkau sifati tentang Allah SWT tersebut. Summa iltafattu ilal hadirin qailan. Kemudian aku menoleh kepada jamaah yang hadir dengan mengatakan fahal tardawna bihadza tafsir. Wahai para hadirin, apakah kalian ridho, setuju, menerima dengan tafsiran yang diyakini oleh syekh tersebut? Sakatal jami, seluruh para hadirin diam. Walam yatakallam syekhuhum al muhadir bi kalimatin. Dan syekh mereka juga tidak berbicara apapun terhadap para hadirin dengan satu kalimat pun tidak berbicara. Fawadda'tuhum fawadda'tuhum wa kharajtu da'iyan lahum bil hidayati wat taufiq. Kemudian aku meninggalkan mereka dan aku keluar dengan memohon berdoa kepada Allah Ta'ala bagi mereka agar mereka diberikan hidayah dan taufiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam, hadhihi aqidatuhum fillah fi sihahihim. Ya, inilah akidah mereka, yaitu kelompok Ahlussunnah wal Jamaah tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat dalam kitab-kitab sahih mereka. Wa fi muhadharatihim, dan juga dalam kajian-kajian muhadharah mereka, mereka sampaikan akidah mereka tersebut. Wa li aqula anna ba'dhu ulama'ina yunkir. Ya, walaupun sebagian dari kelompok atau sebagian ulama-ulama kita ada yang mengingkarinya, tidak mempercayai akidah yang terdapat dalam kitab-kitab sahih mereka itu sendiri, karena hal itu tidak sesuai dengan logika sehat. Walakin al-aghlabiyah, akan tetapi kebanyakan yu'minuna bi ru'yatillahi subhanahu fil akhirah. Kebanyakan dari mereka kelompok Ahlussunnah meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat di akhirat nanti. Wa annahum sawfa yarawnahu, bahwasanya mereka akan melihatnya secara nyata sebagaimana kita melihat di dunia. Dan itu akan terjadi di akhirat nanti. Kama yarawnal qamara lailatal badri. Jadi mereka akan melihat Allah Ta'ala itu jelas gamblang sebagaimana mereka melihat bulan di bulan purnama, di malam bulan purnama. Laisa dunaha sahabun, yang tidak ada tertutupi awan sama sekali. Wa yastadilluna bil ayat, dan mereka berdalil, berargumentasi dengan satu ayat yang mengatakan wujuhun yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, yang artinya wajah-wajah orang-orang mukmin pada hari itu berseri-seri, kepada Tuhannya lah mereka melihat. Jadi wajah kaum mukmin pada itu berseri-seri dan kemudian melihat Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Qiyamah ayat 23. Hadhil ayat. Ayat ini fassaraha a'immatu ahlil bait alaihimussalam, telah menafsirkan para imam ahlul bait alaihimussalam tentang ayat ini, yaitu wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Itu adalah bi annal wujuh, bahwasanya yang dimaksud dengan wajah di sana adalah takunu yauma idzin nadhirah bi makna al hasanu wal bahjatu wa ila rahmati rabbiha nadhirah. Bahwa pada hari itu mereka wajahnya berseri-seri dengan maksud arti bahwa
mereka berseri-seri melihat kepada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala yang mereka lihat di akhirat kelak. Jadi itulah keyakinan akidah yang diyakini oleh kelompok oleh kelompok Ahlussunnah wal Jamaah berkaitan dengan tentang Allah Subhanahu wa taala. Menurut mereka, menurut Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa Allah taala bisa dilihat seperti mata telanjang melihat bulan purnama di malam hari yang terang benderang. Insya Allah selanjutnya akan kita bahas bagaimana pendapatnya kelompok Syiah Imamiyah tentang Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lamu bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.